proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Halo Auto Freaks, di episode Engine Break kali ini gue akan ketemu sebuah komunitas Jeep di Jakarta. Nah, cerita ini dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan 17 Agustus 1945, gue akan diajak keliling ke suatu tempat. Kira-kira kemana? Langsung kita tanya aja sama ketua umumnya, yaitu Pak Rohmat. Let's go! Wah, halo Pak Rohmat. Hey, halo Mas. Wah, apa kabar semuanya? Auto Freaks, ini dia Pak Rohmat. Dia adalah Ketua Umum JAJ beserta kawan-kawan nih, anggota JAJ. Ini bukan seluruhnya ya, cuma sebagian ya? Sebagian. Pak, JAJ sendiri itu apa sih Pak? JAJ itu sebenarnya organisasi otomotif, terutama kita pecinta mobil-mobil American Jeep. American JAJ Jeep, sendiri itu mempunyai arti Jakarta American Jeep. JAJ berdiri tepatnya 28 Juli tahun 1984. 84. Jadi sudah 31 tahun kita berdiri. 31 tahun, udah lama banget ya. Apa aja sih mobilnya American Jeep itu, meliputi apa aja sih yang ada di komunitas ini? Dari mulai versi 44 itu pun jenisnya Ford, jenis yang lain banyak sekali, terus sampai dengan itu CY7. Dan sebelum CY itu ada CY6, CY5. Mengenai apa, kan pasti ada tempat ngumpul nih. Auto Freaks pengen tahu nih, siapa tahu di Auto Freaks ada yang mau ikutan gitu. Nah, terus di mana ngumpulnya? Terus gimana sih cara jadi anggota JAJ? Wih, mantap sekali pertanyaannya. Biar nambah dong, ya kan? Jadi JAJ sendiri kami sering melakukan pertemuan, yaitu setiap bulan sekali pada umumnya. Itu yang pertama di Museum Satria Mandala. Museum Satria Mandala. Ya, yang kedua di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Nah, di sana setiap kali mengadakan pertemuan, kami selalu mengevaluasi kegiatan yang sudah berjalan 1 bulan yang kemarin. Terus merencanakan nih 1 bulan ke depan event apa yang harus kita kerjakan. Gitu. Selain kita membahas masukan, saran, dan masukan dari yang lain-lain, kita lakukan seperti itu. Biar terkoordinasi ya semuanya. Biar terkoordinasi. Seperti hari ini kan, terus ngelakuin apa aktivitas napak tilas ini ya. Ya, napak tilas ini memang rutin tiap tahun kita lakukan. Tadi ada pertanyaan berkaitan dengan cara penganggotaan atau join dengan Jakarta American Jeep. Menurut saya sih sangat simpel. Ketika kita kepingin menjadi Jakarta American Jeep atau anggotanya, yang pertama kan harus punya mobil. Wah, kalau ini nggak punya punya mobilnya mobil, ini nih, simpel nggak nih nyarinya nih? Pasti ini perjuangan tersendiri ya, cuma yang namanya hobi sama passion ya kan? Oke, punya mobilnya dulu pastinya Auto Freaks. Punya mobil dulu. American made. Nah, itu pun tidak langsung kita boleh ikut untuk didaftar. Tentunya para calon itu mengikuti event biasanya sekian kali pertemuan baru nanti kita akan perbolehkan menjadi ikut anggota.
selain punya mobil, yang kedua ada persyaratan yang lain adalah nanti mengisi nominatif atau daftar pribadi personil. Dari mulai fotokopi KTP, SIM, termasuk STNK itu harus difotokopi, nanti foto baru diserahkan ke kita. Nah, berikutnya nanti ketika itu kita akan bentuk kapan pelaksanaan nanti tes drive di lapangan. Minimal bagi para calon itu mengenal teknis dan cara penggunaan 4x4. Jadi nggak cuma sekedar bisa nyetir doang, tapi harus tahu ya. Berarti ini teman-teman di sini semua udah menguasai mobil masing-masing. Bahkan mobil teman juga. Gantiannya. Harapan ke depan dari JAJ apa? Ya, alhamdulillah selama ini kita bergerak di persatuan atau perkumpulan otomotif, bukan hanya kita suka cinta dengan yang namanya otomotif cenderungnya off-road, tapi kawan-kawan yang lain selain adventure dan off-road itu selalu mengadakan kegiatan yang sifatnya sosial. Berarti positif sekali ya, nggak cuma sekedar hobi, cuman juga membantu masyarakat, ya kan? Oke, wah great banget nih. Sebelum saya lanjut, ada yel-yelnya nggak nih? Ya, ada. Gimana? Oke. Nah, yel ketika saya menyampaikan nanti salam satu jiwa JAJ, teman-teman sudah menjawab sendiri. Oke. Salam satu jiwa JAJ. Yes. Oke. Terima kasih banyak semuanya. Makasih Pak Romat. Makasih sama-sama. Sukses terus JAJ. Sampai bertemu. Terima kasih. Wah guys, ini kita udah sekitar 1 jam perjalanan ya. Seru banget walaupun cuacanya terik, tapi disitulah seninya. Perjalanan yang seru menggunakan sebuah Jeep tahun 44 milik Pak Romat ini dengan komunitas JAJ, Jakarta American Jeep. Oke, lokasi masih 1 jam lagi ternyata guys. Bener-bener perjuangan tapi seru banget. Sampai bertemu. Woo! Nama saya Nono, pekerjaan saya wira swasta. Semenjak almarhum bapak saya meninggal dunia, beliau ada meninggalkan 1 mobil Jeep Willys. Nah, kebetulan pada saat itu Jeep Willys itu akan dijual oleh almarhum ibu saya. Kemudian saya pelihara, saya bilang jangan, nggak usah dijual, coba saya akan pelajari gimana cara memperbaiki dan cara memelihara Jeep Willys itu. Kesulitan utama adalah kalau kita mencari spare part yang orisinil, ya, yang untuk mengorisinilkan satu Jeep Willys, kesulitannya di situ. Perbedaannya apa? Kenapa kok nggak Jeep yang baru ya? Karena Jeep baru itu semua orang kalau ada uangnya kita bisa beli. Tapi kalau Jeep Willys kamu ada uang belum tentu bisa beli. Yang ini tipe Jeep Willys MB. Ada tipe MA ya, tapi ini yang punya saya adalah tipe MB. Ya, diproduksi tahun 1943. Total Jeep Willys MB ini diproduksi di seluruh dunia pada tahun periode 41 sampai 45 adalah sekitar 300
50.000 unit. Semua kendaraan militer kita ketahui adalah jenisnya 4x4 ya. Kemudian mesin 2200 cc, 4 silinder inline. Kemudian tegangan kelistrikannya 6 volt ya, yang orisinalnya 6 volt. Cuma karena kesulitan kita mencari unit yang spare partnya 6 volt, kita ganti yang 12 volt. Kemudian per suspensi, kita yang ini pakai suspensi per daun biasa dengan gardan utuh satu ya. Kemudian chassis dan bodi juga bisa terpisah. Terus kemudian transmisi 3 kecepatan. Ban dengan velg ini kita pakai ukuran 16, ring 16, lebar 4,5. Bannya dengan tipe NDT, ground grip. Kemudian rem juga dengan tromol ya, tidak pakai disc brake. Kemudian tipe peleknya ini agak unik, dia bisa dibelah. Jadi kalau dulu di medan tempur agak sulit ya untuk membuka ban, ini dengan tipe seperti ini kita bisa buka belah. Si antara kedua pelek ini kita bisa belah. Jadi kita bisa masukkan bannya di tengah dan ban dalam, baru kemudian dijadikan satu lagi. Jadi kita tidak perlu susah untuk mencokel-cokel. Terus kemudian ada varian mirip seperti ini, sama, cuma pabriknya beda, adalah Ford GPW. Itu sekitar 260.000 unit. Produksinya sama tahun 41 sampai dengan tahun 45. Kemudian koleksi saya satu lagi yang di belakang sana itu adalah M151. Itu yang A1, yang hardtop, itu diproduksi tahun 1964. Kemudian satunya lagi yang A2 1970. Dan itu beda pabrik. Yang M151 awalnya diproduksi oleh Ford. Kemudian tahun 1970 diambil alih, dijual kepada Kaiser dan General Motor. Dan itu aktif semua dulu di Perang Vietnam. Kemudian yang unit yang M151 yang Vietnam itu sedikit berbeda, dia jenisnya monocoque. Jadi antara chassis dan bodi dia menjadi satu. Kalau tadi Willys dia bisa dipisah, kalau M151 dia menjadi satu. Namanya kita istilahnya di sini monocoque. Kemudian suspensi dia independen, jadi beda. Gardannya juga dia tidak ini, dia independen. Mesin dari M151 itu atau sering disebut di lokal Indonesia itu utility ya. Itu 4 silinder 2300 cc inline. Terus kemudian karburator biasa ya, tidak injektor. Terus dengan platina, tegangan dia 24 volt. Jadi generator 24 volt. Kemudian uniknya dia ada istilahnya waterproof. Jadi kalau masuk ke dalam sungai, unit mesinnya tidak akan mati. Jadi mulai dari sistem pengapiannya, distribusi, coil, busi, distributor, itu semua waterproof. Ban rem sistem ban NDCC ya, mirip ini, dia cuma beda profilnya. Ground grip juga, terus kemudian rem dia pakai drum sama juga dengan Willys ya. Aksesoris hampir mirip dengan Willys, dia ada kampak,
ada jerrycan, bensin, kemudian kampak, skop dan sebagainya itu ada. Sebetulnya saya bukan founder JAJ. Jadi JAJ sebelumnya sudah ada. Kurang lebih waktu itu tahun 85 itu ada baru 1 tahun lah dia berdiri. Kemudian secara nggak sengaja saya main, ya kan, ketemu. Nah dari situ baru kita arahkan sebagai klub yang benar-benar istilahnya punya arti ya, punya arti bukan hanya sebagai bersenang-senang juga, tapi kita juga bisa salah satunya seperti bakti sosial dan sebagainya seperti itu, dan kemudian kita bisa sharing informasi, ya, sharing informasi teknologi, ya kan. Terus jika ada kekurangan dan sebagainya, terus ada macam kekurangan spare part dan sebagainya, kita bisa saling tukar informasi. Nama saya Gerardus Aryo Condro Sasongko. Saya pemilik dari Jeep Willys ini. Jeep Willys ini tipe MD atau M38A1. Yang kebetulan varian yang saya punya ini adalah varian yang diproduksi oleh Nederland Kaiser-Frazer atau NECAF. MD ini ada 3 vendor yang dulu produksi selain Amerika, Belanda, dan Kanada. Jeep ini saya coba bangun sesuai dengan spek orisinilnya, baik dari body, mesin, kemudian aksesorisnya saya sesuaikan dengan katalog versi Belanda atau NECAF version. Comfort Carpet mempunyai 8 faktor keunggulan. Yang pertama adalah custom fit for your car, yang mana Comfort dibuat untuk sesuai dengan masing-masing jenis mobil dan sesuai dengan interior bawah dalam mobil. Yang kedua, elegan design, di mana Comfort Carpet mempunyai ketebalan rata-rata 1,8 cm yang sangat elegan dan akan memberikan kenyamanan di saat Anda berkendara. Yang ketiga, more comfort and cushion, di mana Comfort Carpet akan memberikan Anda kenyamanan dan memberikan rasa empuk untuk kaki Anda selama mengendarai kendaraan. 4, easy cleaning and maintenance, di mana dengan mengguncang-guncang karpet comfort, semua debu dan kotoran akan keluar, ataupun dengan disiram menggunakan air, bahkan bisa juga dengan vacuum cleaner. 5, less dust, dengan desain unik karpet yang berbentuk koil, itu akan menahan pasir ataupun tanah, sehingga akan mengurangi debu di dalam kabin mobil Anda. 6, antibakteri, dengan bahan dasar PVC murni, maka Comfort Carpet akan bebas dari bakteri. 7, non-toxic dan odorless, pada saat kendaraan Anda terjemur di bawah matahari, tidak akan menguapkan bahan-bahan kimia ataupun bau yang berbahaya bagi Anda. Dan yang ke-8, strong and durable, karena Comfort Carpet berkualitas sehingga akan sangat kuat dan dapat dipakai untuk jangka waktu yang lama. Selain 8 keunggulan tersebut, Comfort Carpet masih memberikan garansi 1 tahun, kemudian juga mempunyai
9 macam pilihan warna, yang mana 3 diantaranya merupakan mix color, kemudian berbahan dasar PVC murni, dan sangat mudah untuk pemasangannya. Berapakah ketebalan rata-rata dari comfort carpet? A. 1,8 cm, B. 1,8 meter. Jawaban kuis ini dikirim melalui akun Twitter AutoGadget dengan format jawaban, nama, spasi, lokasi tempat tinggal, spasi, jawaban, spasi, hashtag comfort carpet, hashtag engine brake, dan mention jawabannya ke @mncautogadget. Pemenang kuis akan ditentukan dari yang paling benar dan tercepat mengirimkan jawaban ke akun Twitter @mncautogadget 1 orang per minggunya. Jawaban pertanyaan kuis Comfort Carpet di episode Sabtu minggu lalu adalah, dan pemenang kuis Comfort Carpet di minggu lalu adalah. Saya Andy, saya pemilik dari Jeep Willys tipe MC. Jeep ini dipakai pada saat Perang Korea, dan untuk jenis MC ini emang di Indonesia nggak terlalu banyak, karena yang masuk ke Indonesia nggak nyampe 100 unit. Saya khususnya ya termasuk orang yang beruntung bisa memiliki salah satu dari Jeep MC ini. Ceritanya Jeep ini saya temukan di daerah Palembang. Nah, kebetulan saya dari Palembang aslinya. Di sana saya temukan Jeep ini kondisi hidup dan jalan. Hanya memang ada beberapa spek yang tidak orisinil. Disitulah saya membawa Jeep ini untuk direstorasi kembali, untuk dikembalikan ke orisinilnya seperti saat ini. Nama saya Firman, pekerjaan saya wira swasta. Jadi mulai suka otomotif, spesifiknya mobil, tapi mobilnya yang bukan mobil baru gitu. Jadi mobil yang klasik. Cuman memang lebih spesifik, saya suka ke mobil yang multipurpose. Jadi lebih mementingkan fungsionalitas daripada appearance gitu. Jadi ceritanya tuh waktu SMA saya sering lewat bengkel. Nah, bengkelnya tuh memang bengkel Jeep. Jadi banyak Jeep Willys di sana. Sering lewat, lama-lama kok jadi senang gitu. Akhirnya saya mampir ke situ, terus saya tawar salah satu mobil. Nah, sejak itu ya udah. Sejak itu saya pakai Willys ke sekolah. Jadi tadinya saya nggak pakai Willys, jadi saya pakai Willys. Yang mobil baru malah saya nggak pakai. Waktu SMA itu cuma satu, memang satu-satunya. Baru beberapa itu setelah kerja. Jadi setelah kerja, baru saya beli Willys yang lain. Nah, total sih sekarang ada 5 ya, cuman yang 2 masih dibangun, masih direstorasi. Yang udah selesai baru 3 ini. Jadi sebenarnya secara general saya suka Jeep, ya kan? Nah Jeep itu kan sebenarnya terbagi beberapa golongan. Nah yang saya suka itu adalah yang traditional Jeep.
Jadi traditional Jeep itu yang sekarang versi paling barunya Wrangler. Jadi memang saya suka karena pertama adalah historicalnya kuat. Nah, terus yang kedua merupakan breakthrough ya, innovation di dunia otomotif pada saat itu, ya kan? Nah, terus yang ketiga dia tuh umurnya tuh panjang gitu. Jadi maksudnya panjang itu diciptakan untuk perang, tapi setelah perang tuh masih berlanjut evolusinya dan sampai sekarang. Jeep yang sekarang kan sebenarnya asal muasalnya dari situ gitu. Nah, yang pertama di sana itu Willys MB, jadi Willys MB tahun 43. Nah, MB itu M itu military. Nah, B-nya itu adalah dia seri B. Jadi sebelum seri B itu ada seri A. Nah, seri A itu lebih langka. Nah, yang ini Ford 42. Nah, Ford 42 itu termasuk yang rare karena dia di bagian belakangnya itu ada tulisan Ford. Nah, Ford ini kenapa istimewa? Karena seluruh partnya, mungkin nggak semua ya, tapi hampir seluruh partnya itu di stem oleh simbol F, jadi F script. Nah, yang terakhir ini adalah CJ2A, dan ini warnanya memang otentik. Warnanya ini pasture green, ininya kalau nggak salah sunset yellow gitu, nggak salah peleknya, dan itu memang ada pinstripe-nya. Dan memang kombinasinya memang aneh begini. Jadi yang ada satu lagi Harvest Tan, warna tan peleknya oranye, ada yang warna hitam peleknya merah gitu. Jadi memang kombinasinya memang begini. Nah, ini disebutnya flat fenders. Flat fenders itu grupnya adalah ini. Jadi MB, Willys, Ford, terus CJ2, CJ3. Dia ciri khasnya fendernya flat, rata, nggak menggembung gitu. Jadi kalau restoration grupnya flat fenders Jeep Restoration. Nah, itu berarti CJ2A, CJ3A, CJ3B, Willys MB, Ford GPW gitu. Ini semua sharing mesin yang sama, ya kan, L-head engine, 4 silinder flat. Cuman perbedaannya ya ada di gardan, transmisi lebih kuat, ya transmisinya pakai T90, jadi 40% lebih powerful dari ini kan T84, dia lebih weak gitu. Terus gardan juga beda dengan yang ini. Wah, Auto Freak, seru banget nih. Tadi gue udah jalan-jalan, nyobain nyetir mobil Jeep barengan JAJ, Jakarta American Jeep. Tapi that's all for today, udah capek banget nih. Jangan lupa untuk nonton terus Engine Break di jam dan waktu yang sama. And remember, start your engines and enjoy your ride. See ya.